Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faryasah. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini adalah merupakan pertemuan hikmah, pertemuan filsafat kita yang berbicara tentang penginderaan, yaitu kesatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Karena kita ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kan hakikat segala sesuatu itu cuma satu, yaitu Tuhan. Karena kita sepakat dalam jargon umat Islam, atau dikatakan tagline umat Islam, dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebetulnya kata-kata yang sangat dalam. Inna lillahi, sungguhnya kita semuanya dari Allah. Kan berarti memang tidak ada sumber selain daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita renungkan kata-kata ini, kan sebetulnya tidak ada apapun selain daripada Allah. Artinya kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah, dari Allah, dan kembali kepada Allah. Cobalah kita renungkan, kalau kita mengatakan kita dari Allah, kan berarti tadinya kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian kita kembali lagi kepadanya, kan berarti yang ada hanya Dia. Jadi antara lillah dan ilaih itu kan hanya huruf waw. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang ada hanya huruf waw saja. Ya, dan huruf waw itu hanya bermakna sumpahkah, dankah, atau sementarakah. Kan begitu dalam bahasa Arab. Jadi waw dalam bahasa Arab itu ada namanya waw ataf, dan ada waw sumpah, qasam, ada waw sementara. Jadi saya masuk ke masjid sementara imam sedang sujud. Itu menggunakan kata waw di situ. Ya. Dakhaltul masjidah wa imamun yasjudu. Wal imamu yasjudu. Jadi saya masuk masjid ketika imam sedang sujud. Jadi imam sedang sujud. Jadi itu namanya wawnya di situ sedang. Nah, jadi waw seperti itu. Jadi ini adalah kehidupan kita cuma kata sementara. Sumpah. Sumpah itu artinya datang hanya bersaksi saja. Atau sekedar dan. Perantara antara dari Allah kembali kepada Allah. Jadi hanya itu saja. Dan dalam kaitannya dengan kurban kita itu, ya sebetulnya yang sifatnya material ini sebetulnya tidak ada. Karena kalau kita katakan yang material dari Allah, kan berarti Allah itu material. Yang material kembali kepada Allah berarti Allah materi. Dan ini kan tidak mungkin. Jadi yang kita datang dari Allah itu kembali kepada Allah, wawnya hanya bersifat fenomenal saja. Itulah sebabnya dalam kaitannya dengan kurban, itu kita hanya mengatakan tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Ya, coba kita renungkan apa namanya kata-kata Al-Quran berkenaan dengan kurban ini. Jadi dalam kaitannya dengan kurban dikatakan bahwa lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sama sekali atau sungguh-sungguh tidak akan sampai kepada Allah darahnya dan dagingnya. Yang sampai kepada Allah hanyalah takwanya. Nah, takwa itu kan aspek rohani sebetulnya.
Ya, jadi coba kita lihat dulu di sini jemaah sekalian ya. Kita masuk ke screen melihat Al-Quran biar gampang. Kita lihat dulu di sini Al-Quran ya. Ini 30, ini dia 37. Ya, jadi kita lihat di sini. Lan yanalallaha luhumuha wala dimauha. Nah, sebelumnya ini bicarakan tentang onta, ini ada onta di sini. Al-Buden. Nah, Al-Buden ini kan, onta ini kan hanyalah darah dan daging dan tidak punya jiwa seperti kita manusia. Nah, ketika dikatakan di sini adalah takwanya kan hanya manusia punya jiwa. Jadi tumbuhan, benda mati, hewan-hewan itu kan tidak akan sampai kepada Allah. Dan karenanya mereka tidak punya pertanggungjawaban. Karena mereka hanya terdiri daripada darah dan daging saja. Benda-benda material, mada itu hanyalah materi saja, mineral. Sedangkan kalau tumbuh-tumbuhan, ya tumbuh-tumbuhan saja. Hewan-hewan, ya hewan-hewan saja, darah dan daging. Materi, darah dan daging. Itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa. Karena disebutkan di sini, lan sekali-sekali. Lan ini sekali-sekali. Tidak akan pernah. Ya Allah sampai kepada Allah. Luhumuha, dagingnya. Wala dima'wa juga darahnya. Jadi daging dan darah tidak sampai kepada Allah. Kan darah dan daging di sini kan adalah kehidupan material kita, kehidupan biologis kita, tubuh kita. Jadi tubuh kita ini tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah jiwa yang mengendarai tubuh itu. Tubuh ini adalah kendaraan. Tubuh ini adalah fasilitas saja. Yang sampai kepada Allah tadi adalah takwanya di sini. Jadi dimulai dengan kata lan. Sungguh-sungguh sama sekali tidak akan sampai kepada Allah. Lohumuha, dagingnya. Wala dima'wa, juga darahnya. Walakin akan tetapi yanaluhu, kata tetapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, takwa di antara kalian. Cuma takwa yang sampai kepada Allah. Jadi kalau kita katakan tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya tubuh kita ini tidak sampai kepada Allah. Artinya apa? Merugilah orang yang tertipu oleh daging dan darahnya sendiri. Ya. Ingat, daging dan darah kita kan dari darah hewan. Dari daging dan darah hewan, kita kan makan dari hewan. Di sini simbolkan dengan al-buden tadi. Tumbuh-tumbuhan. Ini kan onta makan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan makan dari mineral, kan begitu Pak Bus sekalian. Jadi tumbuh-tumbuhan makan dari benda-benda mati seperti air, tanah, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Lalu kemudian tumbuh-tumbuhan dimakan hewan-hewan. Hewan-hewan ini menjadilah darah dan daging. Lalu kita kemudian makan menjadi darah dan daging juga pada kita. Jadi seluruh tubuh kita ini, kalau kita mau jujur, ya dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Kita makan setiap hari itu kan cuma 2 macam. Kalau tidak tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Kita makan tempe, tahu, itu tumbuh-tumbuhan. Kita makan sayur-sayuran, itu tumbuh-tumbuhan. Makan buah-buahan, itu tumbuh-tumbuhan. Makan ayam, itu hewan-hewan. Makan sapi, domba, onta, itu adalah hewan-hewan. Nah, inilah yang membentuk darah dan daging kita. Dan itu tidak sampai kepada Allah berdasarkan ayat ini. Jadi sebetulnya secara fisik, kita ini adalah onta sebetulnya. Secara fisik ya. Karena kita terdiri daripada darah dan daging. Lalu apa yang tidak ada pada onta ini? Yang tidak ada padanya adalah takwa. Mana tadi? Ya, yang tidak sampai pada Allah itu takwanya. Jadi orang yang tidak punya takwa, matinya mohon maaf seperti hewan-hewan. Ya. Kenapa? Karena makanya dikatakan di dalam Al-Quran, mereka yang mati tanpa takwa itu disebut dengan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati tapi tidak hidup juga. La yamutu fiha wa la yahya. Ya, tidak mati dan tidak hidup juga. Karena kalau dia mati, masih ada kerja Tuhan. Kan Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Ini la yamutu fiha wa la yahya. Jadi tidak ada lagi unsur ketuhanan pada dirinya. Ya, kan dalam Al-Quran dikatakan dialah yang menghidupkan dan dia matikan. Yuhyi wa yumitu. Biasa kita ulangi lagi. Wa yumitu wa yuhyi. Dialah yang menghidupkan dan dia matikan. Dialah yang menghidupkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nah sekarang ketika tidak ada mati, tidak hidup. Kan itu dikatakan di dalam surat Al-Ala. Makanya kan itu dibaca kalau biasanya Idul Fitri atau Idul Adha. Sabis merabi itu, sabis merabikal ala. Nanti kan ada di sana itu kata-kata la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. Ya, jadi
Di sana ada apa namanya? Ada kata-kata itu tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. Ya. Ini dia ayat 13. Ya. Alladzi yaslan naral kubar. Siapakah mereka itu? Ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Al ashqa adalah orang yang celaka. Yatajannabuha, menjauhi apa? Menjauhi Allah. Kan di belakangnya ini adalah zikir ya. Ingat kepada Allah. Ya. Saya dzakar may yakhsha, akan mengambil pelajaran, akan mengingat siapa yang ingin mengambil pelajaran. Jadi saya dzakar may yakhsha. Jadi Al-Quran ini adalah pelajaran. Islam ini adalah pelajaran. Tapi bagi siapa mengambil pelajaran. Wa yatajannabul ashqa, sebaliknya dijauhi oleh orang-orang yang celaka. Kenapa disebut celaka? Karena hanya bertumpu pada darah dan dagingnya saja. Memperlakukan dirinya hanya seperti onta saja. Memperlakukan dirinya seperti onta. Ya. Maka yang seperti nanti apa yang terjadi? Alladzi yaslan naral kubra. Dia nanti akan memasuki neraka yang besar. Neraka yang menyala-nyala. Alladzi yaslan naral kubra, yang akan memasuki an-nar, api neraka al-kubra yang besar itu. Apa yang terjadi di sana ketika masuk di sana? Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian di sana dia la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Kenapa? Karena di sana yang menghidupkan, yang matikan kan Allah. Berarti apa artinya? Tuhan sudah berlepas diri dari mereka. Ya. Coba kita lihat surat Al-Baqarah. Ini sebetulnya banyak dalam Al-Quran. Kita ambil yang paling gampang kita ketahui, paling paling kita hafal ya, paling dekat dari awal. Kita lihat misalnya dalam surat ya, Kaifa ayat 28 ya. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kalian ingkar kepada Allah? Ya, ini tentu pertanyaan kepada jiwa. Kenapa jiwa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum, sementara tadinya kalian amwat, ini mati. Lalu kemudian fa'ahyakum, dialah yang menghidupkan kalian. Jadi dialah yang menghidupkan kalian. Summa, kemudian yumitukum, dia mematikan. Jadi kata yumitu ini ada pekerjaan Tuhan. Ini kan fi'il mudhari, ini adalah failnya Tuhan. Failnya di sini adalah Tuhan. Ya. Summa, kemudian yumitukum. Ya. Dia mematikan kalian. Summa, kemudian yuhyikum, dia menghidupkan kalian nanti di sana. Ya. Summa ilaihi turja'un. Nah, sedangkan di kata-kata di dalam surat Allah, summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian orang-orang yang celaka tadi ini, al-ashqa ini adalah la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Dan berarti artinya apa? Artinya dia hanya memperlakukan dirinya seperti darah dan daging saja. Nah, kurban seperti sekarang sebetulnya adalah kita mengorbankan, kita menyembelih darah dan daging kita agar kita bertakwa, agar takwa kita sampai kepada Allah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanalu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai hanya takwanya saja. Kadzalika, begitulah sakharaha lakum. Begitulah caranya Allah memudahkan kehidupan material ini bagi kalian. Supaya apa? Supaya jiwa kita litukabirullah, membesarkan Allah. Bukan membesarkan darah dan daging kita. Litukabirullah ala ma hadakum. Atas apa yang telah Allah beri petunjuk kepada kalian, itu akal jiwa kalian. Wa basyiril muslimin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin dengar berita tentang kapal selam mini yang meledak itu ya, yang pergi mengunjungi sisa-sisa kapal Titanic. Kapal Titanic yang tenggelam seratusan tahun yang lalu. Masih ada sekarang kapalnya di dalam lautan. Ya. Dan kemudian mereka kunjunginya dengan kapal selam mini. Ya. Penumpangnya cuma 5 orang. Selain daripada pilotnya, ya 4 orang lainnya itu adalah orang kaya, miliarder. Bayangkan
untuk ke sana saja bayar 250.000 US dollar. 250.000 US dollar. Segitulah kita bayar, sekitar 3,7 miliar. Jadi satu orang bayar 3,7 miliar. Saya kira inilah tiket yang paling mahal ya. Inilah tiket berkendara paling mahal, 3,7 miliar bayarannya. Nah, tetapi jemaah sekalian, kapal selam ini kan meledak. Dan sekarang puing-puingnya, sisa-sisanya sudah diangkat. Pertanyaannya, kemana ke manusianya itu, penumpangnya 5 orang? Ya sudah tidak ada, hancur. Diperkirakan waktu diangkat ini puing-puing atau sisa-sisa ini, itu ada melengket-lengket, sisa-sisa daging manusia sedikit-sedikit yang tersisa melengket di dalam puing-puing itu. Nah, seperti itulah darah dan daging manusia. Ya. Kapal selam ini yang tadinya begitu anggun, begitu kuat didesain, tapi apa yang terjadi, hancur juga. Cuma karena terdiri daripada bahan metal yang lebih kuat daripada darah dan daging kita manusia. Tetapi hakikatnya semuanya akan hancur. Karena tadi dikatakan tidak ada sesuatu apapun kecuali daripada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi ini yang kita coba tegaskan sebetulnya. Karena hanya dengan menegaskan ini kita mengetahui ini hakikatnya. Lalu kita tidak tertipu. Banyak kan orang tertipu oleh darah dan dagingnya sebetulnya. Kalau kita mau jujur, kenapa orang korupsi? Ya karena demi darah dan dagingnya. Dia ingin membesarkan darah dan dagingnya. Dia ingin melanggengkan darah dan dagingnya. Ya. Jadi mereka menganggap kehidupan dunia ini adalah langgeng dengan darah dan daging. Lupa kalau darah dan daging ini adalah terus-menerus berubah. Kita makan, begitu kita tidak makan, kita lemah. Kita tidak berdaya. Kalau seandainya tidak dikasih makanan sampai 5 hari, ya mati. Karena kita ini kontinuitas. Kelanggengan tubuh kita tergantung daripada pasokan darah dan daging, makanan dan minuman. Makanan dan minuman, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, cuma 2 macam. Ya. Air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan, itulah yang kita asup, itulah yang kita konsumsi setiap hari, sehingga kita bisa bertahan hidup sampai sekarang, bagi kita masih hidup. Nah, jadi kalau orang mencari sesuatu dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semuanya itu, kan artinya mereka bekerja untuk darah dan dagingnya. Sementara ini tidak langgeng. Ini semuanya kan hilang. Yang bertahan apa? Ini softwarenya saja, itu takwanya. Yanalu taqwa minkum, yang sampai adalah takwanya saja. Itulah sebabnya kita berpuasa juga kan disuruh berhenti makan dan minum. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Jadi pada saat kita berpuasa disuruh menghentikan konsumsi untuk kebutuhan darah dan daging kita. Supaya kita merasakan bahwa di balik darah dan daging kita ada jiwa yang butuh takwa. Maka puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan cara begitu kalian bertakwa. Nah, inilah jemaah sekalian yang diinginkan terutama dengan puasa kita, hidup perubahan kita, supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita itu hanyalah darah dan daging. Makanya kan pada saat kita berkorban itu, kalau bisa ya disunahkan untuk melihat hewan kurbannya. Kenapa mesti harus disunahkan melihat hewan kurbannya? Karena kita bisa melihat bahwa kita itu, seandainya tidak ada ruh Tuhan pada diri kita, ya tidak ada bedanya dengan onta tadi. Tidak ada bedanya dengan sapi, tidak ada bedanya dengan domba dan kambing. Kita hanyalah darah dan daging belaka saja. Nah, inilah yang ditegaskan di dalam pelajaran hikmah kita di sini. Jadi kita kembali ke pelajaran kita yang lalu. Jadi kita sudah sampai di sini. Kita sudah sampai di mana? Ini dia. Nih, 24 Juni tahun 23 ini, minggu lalu. Sekarang tanggal 1 Juli, jadi 24 pas 1 minggu. Nah, jadi kita baca secara sepintas lagi dari atas ya. Ini kan sambungan. Sekarang jika seperti ini, jika salah, ini kan di atas ini adalah pemahaman yang salah tentang kesatuan antara yang mengetahui dan diketahui, ataukah yang mengindra dan diindra. Yang mengindra adalah subjek, yang diindra adalah objek. Yang mengetahui adalah subjek, yang diketahui adalah objek. Nah, dalam proses hubungan antara yang mengindra, subjek, dan yang diindra adalah objek, atau yang mengetahui, yaitu subjek, dan yang diketahui adalah objek, itu kan terjadi sebetulnya kesatuan. Tapi kesatuan seperti apa? Nah, ini yang harus kita sampaikan.
Kesatuan seperti apa? Apakah kesatuan itu kesatuan wujud dalam pengertian itu benar-benar menyatu bendanya? Nah, di situ dikatakan tidak. Jika seperti itu, nah dia. Jika seperti itu adanya menyatu secara keseluruhan, maka kita dapat mengatakan bahwa bentuk dalam penginderaan, ingat kita bicara bentuk ini adalah lawannya materi. Ya, jadi kita kan bicara materi dan bentuk. Jadi ada materi dan ada bentuk. Darah dan daging tadi apa? Materi kan? Ya. Bentuk itu bukan darah dan daging. Bentuk itu bukan materi. Bentuk itu adalah non-materi. Karena dia non-materi, tidak bisa dijangkau oleh panca indera sebetulnya kalau tidak bersama dengan materi. Jadi materi tidak bisa nampak kalau tidak punya bentuk. Ya. Jadi materi tidak bisa nampak kalau tidak bentuk. Kenapa? Setiap materi untuk kita indrai harus ada bentuknya. Begitu juga bentuk juga tidak bisa kita indrai tanpa materinya. Tapi benar-benar ini dua hal yang berbeda. Materi dan bentuk, dua hal yang berbeda. Cuma dalam faktanya di luaran sana, di luaran, bukan dalam diri kita, faktanya di luar diri kita, hariji namanya, di eksternal, itu yang ada adalah materi selalu bersama dengan bentuk. Ya, kita misalnya melihat pohon, itu kan ada materinya, ada bentuknya. Bentuknya pohon, materinya kayu, kan begitu. Begitu pohonnya kita tebang, baru kita gergaji, dahan-dahan rantingnya, berubah menjadi gelondongan namanya, kayu gelondongan. Kita tidak menyebutnya pohon lagi. Ya, begitu kayu gelondongannya kita gergaji, tipis-tipis, berubah jadi papan namanya. Ya, jadi papan. Bukan lagi kayu. Tapi kita menyebutnya papan, tetapi materinya kayu. Kenapa disebut papan? Karena bentuknya tipis-tipis, pipih. Kalau bentuknya kotak-kotak, namanya balok. Namanya balok. Balok itu apa? Bentuk. Jadi yang namanya papan, balok itu adalah bentuk sebetulnya. Ya. Bentuknya bersegi panjang tipis kita sebut dengan papan. Bentuknya apa namanya? Bersegi panjang, maka disebutlah dengan balok. Itu adalah bentuk. Materinya tetap sama. Sejak dia pohon, gelondongan, jadi papan, jadi apa namanya, jadi balok, sampai jadi meja atau kursi tetap kayu namanya. Materinya tetap sama. Jadi yang disebut dengan kursi, yang disebut dengan meja, yang disebut dengan lemari, bahkan dibuat body truck itu kan badannya, bodinya dari kayu biasanya. Atau dibuat jembatan zaman dulu dari kayu, pada dasarnya sama saja materinya yaitu kayu. Tapi bentuknya lah yang berbeda. Dibuat jadi bentuk jembatan. Dibuat jadi mobil, truk namanya. Dibuat jadi buat menulis, meja namanya. Untuk diduduki, kursi namanya. Dibuat buat tempat pakaian dan buku namanya lemari. Itu namanya berbeda-beda sesuai dengan bentuknya. Jadi bentuk berubah, maka kemudian namanya juga berubah. Tetapi apakah substansinya berubah? Tidak, tetap kayu namanya. Jadi kayu sebagai kayu tidak berubah ketika dipotong dari tempatnya sebagai pohon. Kayu tidak berubah sebagai kayu ketika dibuat jadi gelondongan. Kayu sebagai kayu tidak berubah ketika dirubah jadi papan dan balok. Kayu tidak berubah ketika dirubah jadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Jadi kita sampaikan bahwa materi tidak pernah bisa berpisah dengan bentuk. Di luaran. Tapi begitu kita persepsi, begitu kita indrai, terjadi penginderaan, nah apakah yang tertangkap oleh pikiran kita? Yang tertangkap oleh persepsi kita materinya? Atau hanya bentuknya saja? Kita sudah sampaikan sebelumnya, kalau yang tertangkap itu materinya, berarti panaslah kepala kita pada saat kita mengindrai api, karena api itu panas. Ya. Maka beratlah pikiran kita pada saat kita mengindrai batu, karena batu itu efeknya berat. Maka kemudian basahlah pikiran kita. Kalau kita mempersepsi atau mengindrai air, kenapa? Karena air itu sifatnya basah. Nah, tetapi untungnya pada saat kita persepsi, pada saat kita masukkan dalam pikiran kita, maka sifat-sifat materialnya tidak ikut masuk dalam pikiran kita. Yang ikut masuk dalam pikiran kita apa? Yaitu bentuknya. Bentuk api, bentuk air, bentuk pohon tadi, bentuk batu. Tapi efeknya sebagai materi, efek materialnya, yaitu panas sebagai api,
basah bagi air, berat bagi batu, itu tidak ikut masuk dalam pikiran kita. Cuma kita tahu bahwa yang namanya batu itu berat, tapi efek beratnya tidak masuk pada diri kita. Kita tahu bahwa yang namanya api itu panas karena kita pernah menyentuhnya. Kita tahu yang namanya air itu basah karena kita biasa menyentuh air. Maka kemudian pada saat kita melihat air, maka terasosiasi dengan basah. Pada saat kita melihat api, terasosiasi pikiran kita dengan panas. Begitulah seterusnya. Jadi itu terjadi namanya asosiasi. Ya, jadi yang ada dalam pikiran kita itu adalah bentuknya, tetapi terasosiasi dengan bendanya di luar, khariji namanya. Makanya ketika kita mempersepsi sesuatu, tapi tidak pernah melihat bentuknya, tidak mungkin muncul asosiasi. Kenapa? Karena kita tidak pernah membayangkan bentuk materinya di luar ataukah kondisi eksternalnya. Tidak pernah kita bisa tangkap. Nah, makanya untuk mempersepsi atau kita menggambarkan dalam pikiran kita sesuatu yang tidak ada di khariji kita, maksudnya tidak ada di luaran panca indera kita, itu pasti harus menggunakan perumpamaan. Contoh misalnya sorga. Sorga itu kan di sana, bukan di sini. Tidak ada di dunia ini. Karena itu kan nanti, di akhirat. Nah, tetapi supaya kita bisa mempersepsi, bisa mengerti tentang sorga, Tuhan mengambil perumpamaan dengan apa yang ada di dunia, yaitu taman yang indah, air-air yang mengalir, seperti itu. Jadi dibuat seperti itu, dan itu namanya perumpamaan. Ya, perumpamaan itu kalau dalam bahasa Arab namanya tashbih, mentashbihkan, mensyabahkan, ya, mengisbahkan, memberikan kesamaan. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang seperti ini, penyerupaan seperti ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kata-kata mutasyabih itu dari kata tashbih, bukan tasbih, tashbih, penyerupaan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Mari kita teruskan. Jadi sekarang jika seperti ini, maka kita dapat mengatakan bahwa bentuk dalam penginderaan, ini ingat bentuk yang wujudnya benar-benar sama dengan yang diindra, kan wujudnya, maksudnya wujud bentuknya sama dengan diindra. Wujudnya tidak mungkin terpisah dari wujud substansi yang mengindranya. Jadi wujudnya tidak mungkin terpisah dari wujud substansi yang mengindranya. Jadi pada saat kita melihat sesuatu, dia tersimpan pada diri kita, subjek tadi yang mengindra. Sehingga substansi yang mengindranya mempunyai wujud dan substansi yang berbeda. Ya, jadi tidak mungkin seperti itu. Sesungguhnya bagi hakikat keduanya adalah relasi antara yang mengindra dan diindra, seperti hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana kita lihat keduanya adalah berbeda, di mana keduanya memiliki hakikatnya masing-masing. Dan wujud keseluruhan keduanya bukanlah hubungan aksidental, dan sungguh keduanya diinteleksi tidak dengan cara yang lain selain hubungan kebapak dan kanan. Kita sudah bahas kemarin di situ bahwa kalau tadi kita menyaksikan benda dari luar, itu kan hubungannya bersifat aksidental namanya. Hubungannya bersifat aksidental, tidak seperti bapak dengan anak. Karena itu kan memang bapak dan anak hakikatnya satu. Yang di anak itu adalah dari darah daging orang tuanya. Sedangkan kalau kita misalnya mempersepsi sesuatu, kan darah dan dagingnya tadi tidak sampai dalam pikiran kita. Seperti tadi kata Tuhan di dalam surat Al-Hajj, tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Karena darah dan daging itu kan adalah sesuatu yang sifatnya materi. Sedangkan materi itu sifatnya berubah, sedangkan yang berubah itu tidak ada. Jadi yang namanya alam materi itu kan berubah. Apa saja kita saksikan berubah. Makanya pada saat kita menyembelih hewan kurban, kita benar-benar menyaksikan bahwa yang berubah itu tidak ada. Contohnya Pak Bu sekalian, sebelum Idul Adha kemarin, hari Kamis, kita menyaksikan hari Rabu, Selasa, Senin sebelumnya, itu kan banyak hewan-hewan kurban yang diikat di sekitar masjid, di pekarangan masjid. Setelah esoknya hari Kamis, Idul Adha, lalu kemudian selesai sholat Id, lalu kemudian hewan-hewan itu, sapi, kambing, domba, dan onta itu disembelih satu persatu. Lalu kemudian setelah disembelih dikuliti, setelah dikuliti kemudian dibagi-bagi dagingnya, tulang-tulangnya juga, lalu dibagi-bagi kepada semua orang. Lalu pada saat itu semua orang memakannya, lalu pertanyaan kemanakah sapi itu kemarin? Kemanakah domba dan kambing itu kemarin? Kemanakah onta itu kemarin? Sudah tidak ada lagi. Ya kan? Kemarin kita lihat mereka mengembik, ya, melenguh kalau dia sapi,
mengeluarkan suara, mengeluarkan gerak, bergerak-gerak, makan dan minum. Tapi begitu hari Kamis, lalu kemudian semuanya disembelih, lalu kemudian dikuliti, lalu kemudian dicincang-cincang, lalu kemudian dibagi-bagi kepada manusia, manusia kembali ke rumahnya memasak dan memakannya, kemanakah kemarin sapi dan kambing itu? Sekarang berubah menjadi manusia. Ya. Jadi artinya apa? Kambing dan sapi kan tidak ada. Ya. Itu hanya fenomenal saja. Itu hanya huruf waw saja di antara innalillahi dan ilaihi rajiun. Innalillahi, inna ilaihi rajiun. Ada wawnya di sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu hanya huruf waw di sana saja. Ya. Jadi itu semuanya merupakan huruf waw saja di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa, ini wawnya di sini. Jadi kita lihat di sini jemaah sekalian ya. Sungguhnya kita inna lillahi wa dia. Jadi inna lillahi. Kemudian ini dia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya ini satu sebetulnya, tapi karena berjauhan kita bikin lingkaran. Ini hanya wow di sini. Ya. Jadi yang membedakan ini hanya wow-nya saja di sini ini. Jadi kita semuanya dari Allah atau milik Allah, kemudian sungguhnya kita kembali kepada Allah. Jadi apa artinya? Yang ada hanya Allah, yang ada hanya isi saja. Jadi yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah saja. Yang di sini nanti berubah menjadi hi di sini. Yang ada hanya Allah saja. Sungguhnya kita adalah milik Allah, dari Allah. Kemudian dan. Jadi kehidupan ini cuma dan di sini saja nih. Ya lihatlah tadi itu. Dan itu perubahan. Ya. Jadi wow itu adalah perubahan. Dipakai hanya sebagai perantara, huruf sambung. Ya, dipakai sebagai huruf sambung sini dan. Sungguhnya kita dari Allah dan. Di sini kan wow-nya adalah dan. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Jadi ini hanyalah penyambung antara Allah dan Allah lagi. Allah sebagai sumber, Allah sebagai tujuan. Di sini Allah sebagai sumber, di sini Allah sebagai tujuan. Ilah itu kepada tujuan, objek. Yang pembahasan kita di tadabbur ini adalah merupakan embarkasinya, ini adalah destinasinya. Ya, embarkasinya Allah, diri kita itu adalah hakikatnya adalah Allah di sana. Jadi man arafa nafsa maka arafa rabbah. Lalu kemudian kita kembali kepada Allah lagi. Inilah kehidupan kita. Wow-nya di sini kalau secara material tadi hakikatnya tidak ada tadi. Makanya tidak sampai kepada Allah. Kapankah sampai kepada Allah? Kalau wow-nya kita isi dengan jiwa, takwa tadinya. Barulah dia ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita teruskan lagi di sini. Jadi wujud keseluruhan keduanya bukanlah hubungan aksidental dan sungguh keduanya diinteleksi. Diinteleksi itu artinya bisa dijangkau oleh akal. Ya. Inteleksi itu adalah makul. Nah, syaratnya itu makul. Jadi tidak dengan cara yang lain selain hubungan kebapaan dan keanaan mereka. Itu karena hal seperti ini mustahil dalam hal yang sedang kita diskusikan. Jadi hubungan kita dengan sesuatu itu bukan hubungan anak dan bapak, tetapi hubungannya hubungan aksidental saja. Makanya dikatakan hal seperti itu mustahil dalam hal yang sedang kita diskusikan, yaitu kesatuan antara yang diketahui dan mengetahui. Kan pembicaraan kita masih di sekitar sini, Pak sekalian. Masih di sekitar sini nih ya. Kesatuan yang mengetahui dan diketahui ini masih sini. Prinsip ke-10 ya. Mengenai kesatuan yang mengetahui dan yang diketahui. Itu karena hal seperti ini mustahil dalam hal yang sedang kita diskusikan, karena bentuk dalam penginderaan ini bukanlah hal yang dapat dipahami, mempunyai satu wujud apabila ia tidak bisa diindra. Maka hakikatnya dalam dirinya sendiri tidak terindra. Sehingga tidak ada. Seperti halnya manusia yang bukan merupakan ayah.
dengan wujud hakikatnya dalam dirinya sendiri, namun hanya menjadi ayah melalui kemunculan aksidental, kondisi hubungan yang terjadi secara aksidental pada wujud hakikatnya. Jadi artinya Jemaat Kaisar Bahagia, kalau kita misalnya melihat sesuatu, maka sesuatu itu kan punya wujud, punya bentuk. Bentuknya itu yang terpersepsi oleh kita, bukan hakikatnya, bukan tadi panasnya api, bukan tadi bukan tadi beratnya batu, bukan tadi basahnya air. Tapi kita bisa pahami bahwa yang namanya air itu basah, tapi basahnya tidak sampai pada pikiran kita. Yang sampai apa bentuknya, bentuk air, bentuk api, bentuk batu dan sebagainya. Apa sebabnya kira-kira? Karena bentuk itu memang sebetulnya hakikatnya cuma satu. Bentuk itu kan sebetulnya bukan benda, bukan materi. Karena bukan benda materi, artinya kan tidak bisa terbagi-bagi sebetulnya. Ya. Jadi bentuk yang kita persepsi hakikatnya satu dengan bentuk yang ada di hari sana, di luar sana, di eksternal sana. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan anak dan bapak kan memang satu dari satu, artinya si anak itu memang dari si bapak. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tetapi hakikat bentuk penginderaan, bentuk penginderaan terindra dengan kesatuan hakikatnya. Jadi hakikat bentuk penginderaan terindra dengan kesangat hakikatannya atau dengan kehakikatannya yang paling inti, yaitu bentuk itu cuma satu sebetulnya. Jadi yang namanya segitiga itu cuma satu bentuk. Ya. Jadi segitiga yang Bapak Ibu pahami, segitiga yang kita lihat di penggaris, mistar, segitiga yang kita saksikan di di jalan, ada kan jalan segitiga. Itu hakikatnya cuma satu. Ya. Jadi hakikat bentuk segitiga itu cuma satu. Hakikat bentuk segi empat dia cuma satu, seperti itu. Nah, itulah yang kita pahami, itulah yang ada di mana-mana bersama dengan materi tadinya. Kenapa? Karena bentuk bukan materi. Jadi yang namanya bentuk kan bukan materi. Karena bukan materi, tidak bisa diperbanyak. Yang bisa diperbanyak adalah materi. Seperti itu. Jadi nanti materi-materi inilah membutuhkan bentuk-bentuk itu. Di mana diambil bentuk-bentuk itu? Dari hakikatnya. Inilah dipahami oleh oleh Plato, sehingga Plato mengatakan bahwa sebetulnya ya segala sesuatunya itu adalah satu, the one. Kenapa? Karena bagi Plato yang hakikat itu yang bentuk. Yang hakikat itu adalah yang bentuk. Dan bentuk itu adalah satu. Jadi bentuk yang ada pada kuda sehingga berbentuk kuda, bentuk yang ada pada mistar sehingga berbentuk segitiga, itu hanyalah merupakan istilahnya itu hanyalah merupakan fotokopian. Ya. Itu hanyalah merupakan fotokopian daripada bentuk. Jadi itu hanya merupakan duplikasi. Ya. Duplikasi daripada bentuk yang ada di alam satu. Jadi segala sesuatunya itu sebetulnya adalah satu. Makanya ketika Plato ditanya apa hakikat segala sesuatu, dia menjawab the one. Ya, jadi ketika misalnya Plato ditanya apa hakikat segala sesuatu, jawabannya sederhana, the one, yang satu itu. Ya, jadi dia menjawabnya dengan the one. Ya. Cuma ini kata dia. Jadi kalau kita tanya Plato, apakah segala sesuatu the one? Nah, dia filosof, dia tidak menjawab the one itu Tuhan, kata pokoknya the one. Hakikatnya segala sesuatu yang satu, the one, sang tunggal. Ya, kira-kira kalau diterjemahkan ini sang tunggal, yang esa, ya, yang satu itu Plato sendiri ngomong begitu, dan dia adalah filosof. Ya, bukan nabi dalam pengertian seperti Nabi Muhammad kita. Jadi the one, ya, yang satu itu. Nah inilah nanti the one ini turun kemana-mana, jadi kuda, jadi sapi, dan sebagainya. Ya itulah masuk dalam bentuk-bentuk segala sesuatu. Makanya nanti kemudian filsafatnya Plato ini nanti kemudian dikembangkan oleh Aristoteles dengan filsafat yang lebih dibahas secara serius, yaitu filsafat materi dan bentuk, namanya hylomorphism. Hylo itu ataukah hilo itu adalah materi, morphism atau morph itu kan bentuk. Jadi materi dan bentuk. Jadi kehidupan dunia kita ini hanya materi dan bentuk, dan materinya itu adalah tidak ada, yang ada adalah bentuknya, dan bentuknya itu bukan materi, dan karena tidak bisa wujud di luar.
dia wujud di luar hanya menyertai materi saja. Begitu materinya dibinasakan, ya bentuknya menjadi hilang. Seperti tadi contohnya misalnya, bentuk sapi, begitu dibinasakan, dicincang-cincang, ya hilang. Bentuk sapi sudah hilang. Ya. Kenapa? Karena dia hanya menyertai tadi sapi. Sementara sapi di situ kan adalah materi. Ketika materinya binasa, ya hilang. Dan benar yang dikatakan tadi Al-Quran, tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Ya. Jadi kita teruskan lagi. Hakikat bentuk penginderaan terindra dengan kehakikatannya. Oleh karena itu nih ribet ini kalau diterjemahkan kesangat hakikatannya ya. Oleh karena itu wujudnya ya wujud aslinya, kita sebut saja wujud aslinya, sangat tujuan wujud aslinya terindra secara hakiki. Jadi oleh karena itu wujudnya terindra secara hakiki. Wujudnya terindra secara hakiki. Apakah ada di alam sebuah substansi yang mengindra, yang terpisah dirinya atau tidak? Ya, jadi wujudnya itulah. Ya, jadi yang kita sebut dengan wujudnya itu lebih kepada bentuknya tadinya. Dan bentuk yang tadi seperti dikatakan oleh Aristoteles, oleh Plato itu adalah tunggal, satu, esa. Nah, kalau kita bawa ke atas lagi seperti yang dikatakan oleh Mula Sadra, yang ada adalah kata ada. Jadi Tuhan inilah sebetulnya adalah nama lainnya adalah ada. Ya, ini adalah yang ada. Ada. Ini ada. Wujud. Ya, bahasa Arabnya adalah wujud. Ada. Jadi Tuhan itu adalah ada. Selain dari yang ada, ya tidak ada. Ingat, kata ada ini kan hakikat. Jadi tidak ada di luar yang ada. Karena kata tidak ada itu tidak mungkin ada. Karena ada itu tidak bisa ditidakkan. Ya. Ingat, ada itu kan hakikat. Makanya tidak bisa terkena kata tidak bisa dinegasi. Kalau ada yang dinegasi, berarti itu adalah ada palsu namanya. Ada duplikasi. Ada dalam bahasa filsafat disebut dengan mungkin wujud. Ada mungkin. Kalau ada dalam pengertian wajib wujud, itu tidak mungkin terkena kata tidak. Ya. Jadi tidak ada kata tidak ada sebetulnya. Kita sudah terangkan, kalau kita katakan tidak ada, sebetulnya kita tidak akan itu adalah materinya tadi. Tidak ada meja. Kan sebetulnya mejanya kita tolak, bukan adanya. Ya. Jadi mejanya menjadi hilang ketika apa tadi? Ketika dia hancur. Karena tadi kita sebut meja itu adalah bentuk. Ya. Hakikatnya, wujudnya, bendanya adalah kayu. Dan kayu adalah materi. Materi hakikatnya tidak ada. Seperti itu. Jadi kita teruskan lagi. Sesungguhnya, kalaupun kita secara total, ya, jadi sesungguhnya kalaupun kita secara total mengabaikan segala hal yang lain, jadi sesungguhnya kalaupun kita secara total mengabaikan segala hal yang lain, ya, kecuali bentuk dalam penginderaan ini, atau secara total menganggap bahwa tidak terdapat di alam ini substansi penginderaan yang terpisah, walaupun dalam keadaan itu dan di bawah pemisahan itu, bentuk ini harus tetap terindra secara hakiki. Artinya bentuknya tetap ada. Ya. Jadi tidak ada sebetulnya. Jadi kita lihat jemaah sekalian, kalau kita lihat kita sudah lihat di sini dulu ya. Jadi kalau kita tulis lagi di sini adalah ya lemari. Ini adalah contoh lemari. Nah, ini adalah kita lihat ini lemari. Nah, lemari ini kan adalah kayu ini, yang begitu lemari kayu, lemari baju ya. Nah, jadi jemaah sekalian, lemari ini kan sebetulnya bentuk ini. Apa isinya? Kayu ini. Ini serat-seratnya kan serat kayu. Ya, jadi ini adalah kayu. Handle-nya, gagangnya juga adalah kayu. Ini juga kayu, cuma dilapisi dengan vinil nih, dan ataukah semacam dikasih warna. Jadi ini adalah semuanya adalah kayu. Ya. Tetapi adalah salah kalau kita kata ini pohon, pasti dikatakan bodoh sama orang. Apa ini? Kan ini adalah pohon, kan salah. Apa ini? Ini adalah meja, kan salah. Apa ini? Kursi, kan salah. Yang salah apanya? Yang salah adalah bentuknya. Jadi kalau kita katakan, ini pohon, bukan kata anak kecil, ini adalah lemari. Benar anak kecilnya, kenapa? Karena yang dipahami adalah bentuknya. Tapi hakikatnya sama. Ketika jadi pohon, kayunya seperti ini. Ketika jadi papan, kayunya seperti ini. Ketika jadi balok juga kayunya seperti ini.
ketika jadi meja kayu yang seperti ini. Jadi ketika kita mengatakan ini lemari, ini bentuk. Ya, ini kita bicara tentang bentuk, bukan bicara tentang materinya. Ya. Jadi kita pasti dikatakan oleh anak kecil bodoh kalau kita katakan, ditanya ini apa, dan kita katakan ini adalah meja. Salah pasti begitu. Ini adalah lemari. Ya. Dia katakan ini apa? Kita katakan ini pohon kayu. Wow, perlu ketawa lagi. Ya, yang pohon kayu yang ini sebelah kanan ini pohon ini. Ya, gitu. Nah, tapi begitulah Mas Keser Bahagia. Jadi artinya segala sesuatu sebetulnya adalah satu. Contohnya saya rumah, ini rumah. Ini rumah ini. Ini kan kita katakan tembok ya, rumah. Kalau kita bicara tentang materinya apa? Ya kan batu. Batu gunung. Batu gunung dirubah jadi semen. Batu gunung di detonator, diledakkan, hancur, jadilah semen. Kemudian tanah, lihat dibuat bentuk-bentuk segi empat, jadilah batu bata. Disusun, kasih semen. Hakikatnya apa kan? Dari tanah dan batu. Batu juga sebetulnya tanah, jenis tanah. Ya. Jadi semuanya dari tanah. Materinya tanah, ini adalah apa namanya? Ini adalah kayu. Dan tanah dan kayu di mana? Bumi. Jadi hakikatnya bumi. Apa yang bumi? Bumi sama dengan lain itu materi. Hakikatnya materi. Dan materi tadi adalah tidak ada. Yang ada adalah perubahan. Dan semua yang berubah hakikatnya tidak ada. Jadi sederhana Pak Ustaz. Nah, jadi dengan demikian yang dikatakan tadi dalam surat Al-Hajj itu benar, tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya, materinya. Lan yanal. Menggunakan kata lan, sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Ya, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ya. Dengan demikian, hakikatnya adalah terindra untuk dirinya sendiri, sehingga hakikatnya dalam dirinya sendiri adalah pada saat yang sama hal yang diindra sekaligus yang mengindra. Ingat. Jadi hakikatnya, jadi kita ini kan cuma bentuk juga sebetulnya secara fisik ya, karena tadi materi dan bentuk. Ya, jadi materi kita darah dan daging tidak sampai kepada Allah, yang ada bentuknya bentuk manusia. Jadi kalau kita hewan dan lihat ada hewan, ada manusia kan bentuknya sebetulnya ya. Kalau kita misalnya bikin gambar di sini ya, kita lihat di sini. Ada manusia dan hewan, katakanlah seperti ini ya. Kita lihat ini ya. Ini dia. Kan ada dua nih gambarnya. Coba perhatikan, ini adalah anjing, ini adalah orang. Ya. Coba deh kalau kita bicara darah dan daging, apa bedanya coba? Ini anjing, darah dan daging. Ini manusia, darah dan daging. Ya, coba deh. Jadi secara materi tidak ada bedanya kan? Ini kalau kita tusuk pasti keluar darahnya, terburai dagingnya. Ini kalau kita tusuk keluar darahnya, terburai dagingnya. Tidak ada bedanya. Lalu apa yang membedakan ini dengan ini? Sehingga disebut manusia, disebut anjing. Dari sisi fisik bentuknya. Ingat, dari sisi bentuknya. Ya, bentuknya kita sebut ini semua sepakat ini pasti anjing. Bentuknya bentuk anjing. Semua orang sepakat ini namanya bentuk manusia. Jadi yang bedakan bentuknya sebetulnya. Materinya sama saja dari sisi fisik. Ya. Dari sisi fisik kan materi dan bentuk. Nah, tetapi dari sisi non-fisik, ini tidak punya jiwa, tidak punya akal pikiran. Ini punya jiwa dan punya akal pikiran. Jadi secara hakikat yang membedakan manusia dengan anjing bukan pada darah dan dagingnya, bukan pada materinya, bukan pada bendanya, tetapi pada jiwanya. Pada Allah tiupkan pada yang namanya manusia ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, untuk apa? Supaya selalu merindu kepada Tuhan, kerinduan yang membara kepada Tuhan itu langsung dengan takwa. Ya, maka dikatakan tadi tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Karena kalau darah dan daging tidak ada bedanya dengan ini. Ya, tidak ada bedanya ini dengan ini. Ya, darah dan dagingnya. Ya, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Cobalah Bapak sekalian kalau kita memahami seperti ini kan indah sebetulnya melihat sesuatu itu. Ya. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat mengatakan manusia kalau tidak peduli kepada jiwanya, kepada akal pikirannya, ya sama saja dengan hewan ternak. Ini kan termasuk hewan ternak namanya ini. Anjing ini diternak, dipelihara. Ya.
Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Bahkan di dalam Al-Quran memang ada perumpamaan anjing. Jangan 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 kita hanya menyaksikan ini gambar, tapi di Quran ada ini perumpamaan orang dengan anjing. Ya, coba kita lihat di dalam surat Al-Araf ya. Kita lihat surat Al-Araf. Di mana tadi kita lihat ini? Nah, ini tadi di sini. Kita keluar di sini. Surat Al-Araf itu surat yang ke-7 ya. Surat yang ke-7 Al-Araf ya. 176. Oh, itu 76 ya. Kita lihat dulu 76. Ya. 76. Berarti 176 ya, bukan 76. 176. Nah, ini dia, 176. Surat Al-Araf 176. Ya. Ini berbicara tentang kitab suci. Mari kita lihat dulu 175-nya ya. 175-nya. Sambungannya di sini. Watlu alaihim. Ceritakanlah kepada manusia naba'a, berita. Alladzi, orang yang atainau, kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Fansalaha. Tetapi dia melepaskan diri daripada ayat itu. Maksudnya dia tidak menggunakan ayat itu sebagai pedoman hidup. Fansalaha minha. Ya. Apa sebabnya? Begitu dia berpisah dengan Al-Quran, fa'atbahu syaitan, maka syaitan mengikutinya. Jadi fansalaha minha, begitu dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, fa'atbahu syaitan, maka syaitan mengikutinya. Ya. Jadi kalau kita mau selamat, selalulah bersama dengan Al-Quran ini. Fakana minal gawid, maka dia akan sesat. Kemudian 176 tadi, walau syi'na. Sebetulnya kita artikan walau sini sebetulnya yang Allah inginkan, yang kami inginkan kata Tuhan, yang kami kehendaki, yang kami desainkan dengan ayat-ayat ini, diturunkannya ayat ini, kitab suci ini. Ya. Sebetulnya adalah kami ingin mengangkat manusia biha dengan ayat-ayat itu. La rafa'na, kami pasti akan mengangkat dia dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi apa yang terjadi? Walakinna, akan tetapi akhlada, dia akhlada ilal ardi, dia cenderung memilih. Akhlada itu sebetulnya bukan cenderung, kekal, menganggap kekal. Ini kata-kata khalidina fiha. Akhlada ilal ard, dia lebih memilih kehidupan dunia karena menganggap kehidupan dunia itu adalah satu-satunya kehidupan abadi. Akhlada itu abadi. Dia memilih kata-kata akhlada ilal ard. Sehingga apa yang terjadi? Begitu menganggap kehidupan dunia ini cuma sebagai selamanya, wattabahawahu, maka dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa yang terjadi? Famasaluhu, maka orang seperti itu diibaratkan seperti kal, anjing. Coba lihat ini. Famasaluhu, maka perumpamannya orang seperti tadi yang diberikan kitab suci tapi tidak mengikutinya, kamasalil kal, seperti anjing. Famasalu kamasalil kal, in tahmil alaihi yalhas. Yang namanya anjing, kaitannya dengan dunia tadi, manusia dengan dunia sama dengan anjing, tidak pernah merasa puas. In tahmil alaihi, jika kamu menghalau anjing itu pergi karena selalu datang menjulurkan lidahnya, yalhas, dia tetap menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu, ataukah kamu membiarkannya. Kata-kata tahmil sebetulnya di sini lebih kepada kalau kamu berikan daging kepadanya, setelah dagingnya dimakan habis, dia tetap menjulurkan lidahnya. Atau kamu tidak kasih daging, akan selamanya tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena dikasih atau tidak dikasih sama, yaitu menjulurkan lidahnya. Apa arti menjulurkan lidah? Selalu merasa serakah, haus. Apa kata Allah? Dzalika, itulah masalul qaum, perumpamaan. Al-qaum, kaum yang alladzina kadzabu, yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi orang mendustakan ayat Allah itu pasti akan merasa haus dunia, dan ini dikatakan di dalam Al-Quran mirip-mirip ayat hari ini. Ya. Coba kita misalnya buka surat di sini, surat pendek, ya, surat Al-Humazah. Ini Al-Humazah ini. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa adada.
Alladzi yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kenapa? Ya sabut dia mengira, menyangka, mengasumsikan anna bahwa malahu harta bendanya akhlada. Ini kata-kata akhlada sama aja mas kalian. Ya ini tadi sama nih. Ya. Akhlada ini kan sama. Coba lihat. Akhlada. Ya. Sama persis. Akhlada, akhlada. Ya. Tidak ada bedanya. Jadi ini kita lihat. Kita lihat lagi misalnya surat yang lain, yaitu surat 15. Surat Al-Hijr. Ya. Ayatnya 38. Nah, ini 39 dan seterusnya nih. Kita mulai dari 39. Ini ceritanya iblis, kita sudah bahas di tadabbur ini. Kala iblis berkata, Rabbi wa Tuhanku, bima agwaitani. Karena kamu telah memvonis aku sesat. La uzayyinanna, saya akan menjadikan indah. Lahum bagi mereka fil ard, di muka bumi. Saya akan menjadikan indah kehidupan di muka bumi. Setelah dia menganggap indah kehidupan di muka bumi, la uguyanahum, aku akan sesatkan mereka ajmain semuanya. Ini tadi kita temukan di sini Pak Bus kalian. Ya. Jadi nih, akhladahu ilal ard. Jadi begitu indah merasa kekal dengan kehidupan di muka bumi. Nih, kata iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi. Ini tadi. Al ard ilal ard sama. Ya. Jadi sama persis ini. Fil ard. Kalau di sini adalah ilal ard. Ard. Ini adalah fil ard. Nah, setelah mereka indah kehidupan di muka bumi, pada tadi kita katakan itu adalah darah dan daging saja, yang hakikatnya tidak sampai kepada Allah, maka la'uguyannahum, aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi Bapak Ibu lihat dengan ayat-ayat ini sama dengan pembahasan kita tadi, di manakah letaknya manusia tertipu? Yaitu ketika dia percaya bahwa darah dan daging itu adalah hakikat, substansi. Padahal hakikatnya tidak ada. Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Kenapa? Hakikatnya tidak ada. Darah dan daging adalah materi, materi adalah berubah, yang berubah tidak ada. Ya. Kalau dia ada, tidak berubah. Kalau dia berubah, tidak ada. Ya. Jadi makanya ditipulah mereka, dianggap mengekalkan akhlada, padahal yang kekal itu adalah yang non materi. Ya. Sama dengan di sini Al-Arab. Akhlada ilal ard. Maka inilah yang menyebabkan manusia tertipu dalam kehidupan ini. Dengan demikian, hakikat adalah terindra untuk dirinya sendiri, sehingga hakikatnya dalam dirinya adalah pada saat yang sama hal yang diindra sekaligus yang mengindra. Jadi yang diindra sekaligus yang diindra dalam pengertian tadi non materi. Ini adalah karena satu dari istilah hubungan antara yang mengindra dan diindra. Ingat tadi penginderaan itu apa? Bentuk yang menyatu dengan diri kita, bukan materinya. Karena materi hakikatnya tidak ada. Sejauh bahwa ia adalah bagian dari hubungan, tidak dapat dipisahkan dari pasangannya dalam wujud-wujudnya pada derajat atau intensitas wujud itu. Aturan yang sama berlaku juga untuk status bentuk dalam imajinasi yang kita bayangkan atau inteleksi, ya, terhadap keidentikannya dengan apa yang mengimajinasikannya atau yang menginteleksinya. Mengimajinasi kita yang membayangkan sesuatu, ataukah kita memikirkan sesuatu. Menginteleksi itu adalah memikirkan. Jadi kita ini kan bisa membayangkan sesuatu ataukah memikirkan sesuatu. Membayangkan sesuatu itu artinya menghadirkan bentuk-bentuk itu pada diri kita. Sedangkan kalau menginteleksi adalah kita menggunakan bayangan-bayangan itu untuk menciptakan sesuatu yang baru di masa mendatang. Seperti contohnya misalnya melihat burung, itu imajinasi, dan membayangkan burung itu adalah sama dengan imajinasi, tetapi kemudian membayangkan manusia bisa nanti terbang seperti burung, itu adalah inteleksi. Kan itu langsung dengan sains. Jadi sains itu adalah ada unsur imajinasinya, ada unsur inteleknya kalau sains itu. Ya. Makanya tidak sedikit teknologi sekarang yang terjadi adalah tadinya merupakan fiksi, namanya fiksi ilmiah. Ya. Jadi adalah fiksi ilmiah. Apa itu fiksi ilmiah? Itu para ahli yang membayangkan sesuatu, tapi belum terwujud secara teknologi, tapi suatu saat terwujud. Ya. Seperti misalnya pesawat sekarang. Itu sudah dibayangkan oleh para ilmuwan dulu. Ya. Kita bisa terbang seperti burung. Tapi bagaimana caranya? Kita kan tidak punya sayap. Nah, dipelajarilah pertama kali dulu hukum terbangnya burung. Hukum terbangnya burung adalah
hukum permainan arah udara sebetulnya, arah angin. Nanti disebut dengan hukum Bernoulli. Lalu kemudian dikasih tenaga. Dikasih tenaga apa? Dikasih mesin, engine. Nah, untuk mendorong. Lalu kemudian dalam dorongan itu ada permainan arah dan gerak udara. Sehingga yang bergerak itu bisa naik, bisa turun seperti itu. Ya, kan begitu burung. Ada naik, ada turun sehingga bisa burungnya terbang ke atas, bisa ke bawah mendarat. Nah, begitulah juga pesawat. Jadi artinya apa? Di sana ada imajinasi dan ada inteleksi. Kalau imajinasi saja itu murni fiksi saja, ya fiksi. Tapi kalau murni inteleksi saja itu cuma matematika saja. Tapi ketika dikawinkan antara imajinasi dan inteleksi, lahirlah teknologi. Ya. Jadi teknologi itu adalah perkawinan antara inteleksi dan imajinasi. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita misalnya bikin pesawat atau bikin gedung-gedung, ya itu kan gedung-gedung itu tadinya bayangannya yang ada di dalam kepala atau ke dalam jiwa seorang arsitek. Tapi kemudian kok bisa berdiri dan tidak roboh ditimpa angin. Nah, itu ada perhitungannya. Jadi pesawat ataupun gedung itu adalah perkawinan antara imajinasi dan inteleksi, perkawinan antara perkawinan antara membayangkan sesuatu dengan menghitung sesuatu. Ya, membayangkan sesuatu dan menghitung sesuatu. Membayangkan ada gedung yang tinggi tapi diperhitungkan supaya jangan roboh. Membayangkan ada burung raksasa terbang tetapi tidak jatuh. Nah, itu adalah perhitungan dan pembayangan. Perhitungan adalah inteleksi, membayangkan adalah imajinasi. Perkawinan antara keduanya lahirlah teknologi. Seperti misalnya orang berpikir gimana suatu saat ya kita bisa berjumpa, kita di Jakarta dan ayahanda di Singapura. Nah, lahirlah yang disebut dengan internet. Lahirlah misalnya Zoom seperti ini. Jadi semuanya bermula dari dua. Jadi makanya ketika Einstein ditanya, apa modal utama menjadi menjadi ilmuwan? Ahli fisika, kata dia bukan. Apa? Yaitu suka menghayal dalam pengertian berimajinasi. Ya, jadi suka berimajinasi, membayangkan sesuatu. Ya. Jadi kata Einstein itu kalau ilmuwan itu harus bisa membayangkan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu, menghayalkan sesuatu. Saya ditanya ditanya siapa yang cacat orangnya itu, Stephen Hawking misalnya, kan dia bisa ahli fisika, dia lumayan banyak kontribusinya dalam universe alam semesta ini. Ya, kenapa dia tahu bahwa sebetulnya yang namanya cahaya itu kok bisa miring, bisa bagi kita kan namanya cahaya itu kan cepat dan cepat dia lurus. Tapi ternyata bagi para ilmuwan itu tidak lurus itu cahaya. Bisa bengkok. Loh, kenapa? Selama cahaya itu materi, berarti dia terkena hukum materi, yaitu apa? Terkena gravitasi bumi. Terkena gravitasi. Jadi kalau cahaya itu dari sumbernya dari bintang sana bergerak menuju kepada bumi kita, dia akan melewati tuh planet-planet. Itu pasti pada saat mendekati planet dia tertarik karena kan planet punya gravitasi. Semakin besar planetnya, semakin besar gravitasinya. Dan cahaya itu adalah materi, dan karena dia materi kena gravitasi. Jadi kan menjadi masuk akal jadinya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, jadi imajinasi dan inteleksi. Ya. Seorang filosof terdahulu, yakni Porfiri. Porfiri ini adalah, Porfiri ini adalah salah satu penganut Neoplatonisme. Ini termasuk tokoh Neoplatonisme. Penerus tadi Plato yang kita bicarakan. Ya. Dalam berbicara tentang unifikasi intelligible dan yang menginteleksi, ya. Intelligible itu sesuatu yang bisa dijangkau dengan akal, yang menginteleksi adalah kita sebagai subjek, mungkin hendak menyampaikan kebenaran yang sama dengan yang telah kami konfirmasi itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, siapapun yang mengkritik pendekatan Porfiri tadi di sini, Porfiri, menyerangnya tentang unifikasi, kesatuan antara intelligible dan inteleksi. Jadi intelligible itu adalah makul, yang menginteleksi adalah akil. Ya, atau bisa juga intelligible adalah maklum, yang menginteleksi adalah alim. Ya, unifikasi kesatuan. Jadi unifikasi adalah kesatuan. Unifikasi antara akil dan makul, atau unifikasi antara maklum dan alim dan maklum. Ya, siapapun yang mengkritiknya, kata Mullah Sadra, dan ini termasuk banyak dari filosof mutakhir. Filosof mutakhir berarti termasuk Islam sebagiannya, karena kan ini yang bicara Mullah Sadra 500 tahun yang lalu. Tidak memasuki inti pendekatannya dan gagal untuk memahaminya secara benar.
itu karena mereka tidak sampai pada sumbernya. Bukti yang tergantung pada penolakan unifikasi dua hal. Maksud unifikasi dua hal yaitu alim dan maklum. Konsepsi mereka yang keliru tentang unifikasi ini memastikan harus terdapat dalam aktualitas dua hal yang berbeda dalam jumlah yang secara berturut-turut menjadi sebuah wujud tunggal. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi, mustahil. Ya, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita ya. Ya, jadi kalau ingat pesan, kalau kita satu kali baca seperti ini dan tidak memahami secara sempurna, ya wajarlah. Penting kita dapat sedikit ya. Jadi Bapak sekalian, penting kita dapat sedikit. Apa sebabnya? Kita sudah ceritakan sebelumnya, seorang Ibnu Sina saja, Avicenna, untuk memahami logikanya Aristoteles, yang sangat sophisticated itu, yang sangat canggih itu Ibnu Sina butuh 40 kali membacanya baru bisa memahaminya. Jadi 40 kali. Jadi kalau Bapak sekalian baru kita sekali baca di sini masih agak-agak ini, ya wajar saja. Tetapi itu sudah permulaan yang baik, karena dengan mulai bingung, kan mulai kita bertanya, apa tadi ya? Kenapa bisa begitu? Nah, seterusnya. Akhirnya kemudian kita mengejar, kita ingin mengetahui. Karena yang disebut dengan berpikir, kita bergerak aja. Berpikir itu adalah gerak akal. Jadi berpikir itu adalah gerak akal. Dari sesuatu yang diketahui yang sedikit itu, untuk mengetahui yang belum diketahui yang lebih banyak itu. Makanya semakin lama kita berpikir, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak rahasia yang tersingkap. Itulah sebabnya Nabi mengumpulkan berpikir daripada beribadah mahdah saja. Ada hadis Nabi yang sangat terkenal, tafakkaru sa'atan khairun min ibadatin alfasana. Jadi yang namanya berpikir sesaat, kata Nabi, lebih mulia daripada beribadah dalam konteks seperti sholat tengah malam, salat tahajud 1000 tahun. Berpikir sesaat. Karena dia tahajud 1000 tahun, kalau tidak berpikir, ya tidak ada perubahan pada dirinya. Ya. Tapi kalau dia berpikir sesaat, maka dia akan melahirkan perubahan yang luar biasa. Itulah sebabnya di tempat kita ini kita sering mengatakan bahwa ayat pertama itu adalah membaca, belajar. Supaya kita itu mengalami perubahan. Semua orang Islam tahajud terus-menerus setiap malam. Tapi kalau tidak berpikir, ya tetap saja ketinggalan. Tetap saja tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah kehidupan. Bagaimana bisa memberikan solusi terhadap masalah kehidupan? Solusi pribadinya saya tidak bisa diselesaikan. Kalau ada orang yang tidak bisa menyelesaikan persoalan pribadinya, camkan bagaimana biasanya memberikan solusi kepada kehidupan kemanusiaan. Kalau tidak bisa memberikan solusi terhadap pribadinya, bagaimana bisa menjadi tentara imam zaman? Imam zaman datang apa? Menyelesaikan problem-problem kemanusiaan. Ya. Baik itu yang sifatnya teologi, ataupun yang sifatnya sosiologi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bagian daripada yang berpikir sesaat itu, sehingga kita bisa melahirkan perubahan yang besar. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah keadaan nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah dirinya sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai dia merubah apa yang ada pada nafsnya. Apa itu yang ada pada nafs kita tadi? Akil. Ya. Berakal. Akil balik. Berakal. Itu yang harus kita rubah. Dengan cara belajar dan belajar, berpikir dan berpikir. Tidak dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yusalli alfasanatin. Allah tidak akan merubahkan nasib suatu kaum sampai kaum itu salat 1000 tahun. Enggak seperti itu bunyi ayatnya. Bunyi ayatnya mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah sebabnya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada Al-Fakir sendiri yang masih banyak hilaf, salah, dan cacat ini. Allah berikan bimbingan, Allah berikan cahaya ilahinya dalam jiwa Al-Fakir ini, sehingga juga bisa menyingkapkan rahasia-rahasia yang ada. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dalam suluk para pesalib tadi, di makam 7 naqs yang mana Ustaz?
eh, menyatunya makam ra'aitu illa jamila antara zahir Al-Quran dengan sisi batinnya, Ustaz. Beri pencerahan, teguran, dan panduan untuk pengakuan aku yang berapa. Nah, ini cuma sekali menarik ini ya, kita lihat di sini nih. Kita tulis dulu di sini. Kita tulis dulu kata-katanya. Ya. Ma ra'aitu. Illa jamila. Nah, kita lihat sini. Ma ra'aitu illa jamila. Jadi ma ini kan tidak ada. Jadi kita lihat ini ma di sini adalah tidak ada. Tidak ada lagi nih. Ra'aitu. Nah, tu-nya di sini menunjukkan ada failnya, aku. Jadi ini adalah subjek. Kita sebut tadi dengan amil, apa namanya? Akil ataukah alim. Ini adalah subjeknya. Ya, jadi dalam kata tu di sini ya, kata tu-nya di sini menunjukkan aku. Ya, ini pelaku namanya. Jadi namanya dalam bahasa Arab pelaku. Ya. Ataukah subjek. Ya. Subjek yang saya bicarakan di sini bukan mubtada, artinya melakukan pekerjaan itu, subjek. Ya. Atau kalau istilahnya tadi adalah alim, ataukah yang mengindrai. Mara'a itu tidak ada lagi yang kusaksikan. Kata-kata ra'a itu di sini bukan melihat dengan mata saya, tapi ra'yu pikirannya. Ra'yu itu kan bisa salah, bisa benar. Ya, ra'yu bisa salah, bisa benar. Tapi ketika tidak ada lagi yang disaksikan kecuali keindahan itu benar. Jadi mara'a itu illa jamila. Nah, jamila di sini adalah objek. Ya, jadi kita lihat di sini, jamila di sini adalah objek yang dilihat. Ya. Jadi kalau menggunakan bahasa kita tadi adalah ini adalah akilnya, ini adalah makulnya, ini adalah inteleksinya, ini adalah intelligible-nya. Jadi ini adalah intelligible, ini adalah yang menginteleksi, yang menggunakan akal. Jamila yang dijadikan sebagai objek akal. Ya, ini adalah subjeknya, ini adalah objeknya. Dan ketika dikatakan mara itu illa jamila, aku keindahan ini sebetulnya satu. Karena aku manusia itu kan indah sebetulnya. Kenapa? Karena Allah menempatkan dirinya di sana. Kita bisa berkata aku karena Allah menempatkan akunya pada diri kita. Ya. Jadi kita bisa berkata aku karena Allah menempatkan akunya pada kita ketika mengatakan wa nafakhtu fi min ruhi, dan itu sudah dengan nafsur rahman. Ar-Rahman itu kan keindahan, kasih sayang. Dan itu tidak bisa terjadi pada hewan-hewan. Nah, sedangkan Jamil adalah Tuhan. Tuhan itu kan yang maha indah. Ingat Tuhan itu punya dua nama utama, yaitu Jalal dan Jamalnya. Jalaliyah dan Jamaliyah. Ini Jamil. Ya. Jadi ada Jalaliyahnya dan Jamaliyahnya. Nah, ketika aku yang merupakan nafsu rahmat, yang disaksikan adalah Jamaliyahnya Tuhan. Karena aku itu adalah yang indah, yang kita saksikan adalah keindahan. Jadi bisa dikatakan tidak ada yang kusaksikan kecuali aku. Ma ra'aitu illa ana. La ilaha illa ana, kata Tuhan. Innani anallah, la ilaha illa ana. Nah, maka seperti dikatakan tadi, tidak akan berubah suatu kaum kalau tidak perbaiki nafsunya sendiri, nafsu rahman. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bahwa dalam perjalanan salik tadi yang dikatakan Pak Nur, kita bermula dari diri kita dan juga berakhir pada diri kita. Karena diri kita adalah dia dan objek diri kita juga adalah dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi dia tapi bukan dia. Berikutnya lagi ada tadi ibu silakan. Bu Hairiah. Ya, Pak Ustaz. Bu Hairiah silakan. Ya, Pak Ustaz. Kaitan dengan yang pernah Pak Nur juga. Tadi saya di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hakikatnya materi ini tidak ada, Ustaz ya. Iya, betul. Yang ada itu hanya Allah gitu, yang satu gitu. Tadi kan wow itulah sarana kehidupan yang singkat itu Ustaz ya, maksudnya ya. Iya, betul. Yang manusia bisa kita berjibaku di situ demi memenuhi semua hasrat ke materi tadi itu ya Ustaz ya. Iya, betul. Yang Allah inginkan itu jiwa ini kan dari Allah, suci gitu ya. Iya. Terus Allah ingin kembali itu dalam keadaan suci juga, bertingkat-tingkat itu maksudnya ini. Betul. Tadi
Gitu ya Ustaz ya. Iya. Mohon Jadi ini, Ustaz. apa yang dikatakan Bu Heri sudah benar ya. Bahwa kita hidup dalam wow aja nih Bu sebetulnya. Ya. Jadi kehidupan material, kehidupan alam semesta dengan segala macam isinya secara material adalah huruf wow saja. Ya. Jadi kita ini huruf wow. Ya, jadi yang ada hanya Allah saja. Kalau kita lihat tadi ini adalah innalillahi, ini Allah. Ya. Kemudian nanti di sini Allah lagi di sini nih. Ini kan dhamir dari Allah, ini dari sini nih. Ya, jadi ini adalah Allah ke sini. Jadi innalillah, inna ilaihi rajiun. Kita di sini secara kehidupan fisik ya. Kehidupan fisik kita cuma di sini. Wow. Ya, jadi inilah dia. Nah, dengan demikian tadi darah dan daging itu hakikatnya tidak ada, tidak sampai kepada Allah. Siapa yang sampai kepada Allah seperti tadi? Tunya, mara'ai tutunya. Siapa tutunya itu? Bukan wow. Kita ini dari Allah. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Karena yang menyebabkan kita mengenal diri kita karena Allah dalam tanda petik menempatkan dirinya di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Nah, jadi benar Bu Heri. Jadi kita ini sebetulnya hanya hidup di sini. Ini hanyalah sarana saja. Ini hanya sarana agar kita sampai kepada Allah, betul sekali. Ketika sarana ini tidak kita gunakan, nah sepertilah tadi Al-Quran menyebut seperti seekor anjing tadi Bu. Jadi ketika sarana ini, itu ya. Iya, atas 176 tadi surat Al-Araf. Ketika sarana ini kita tidak gunakan, misalnya tubuh tidak digunakan salat, tubuh tidak digunakan berdiri ruku sujud misalnya, maka ya tubuh hanyalah darah dan daging saja. Seperti anjing tadi, seperti kita lihat tadi gambar dua orang satu anjing, ya tidak ada bedanya secara materi. Manusianya, anjingnya sama-sama di dalamnya darah dan daging, dan itu sama-sama tidak sampai kepada Allah. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama kasih Bu. Kalau di chatroom tidak ada Ustaz. Baiklah, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini supaya kita istirahat sebentar, baru kemudian kita sebentar lagi malam jumpa dengan pelajaran pelajaran mantik pelajaran irfan, supaya lebih sempurnalah pengetahuan kita berkenaan dengan masalah-masalah ketuhanan. Walafu minkum, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.